Secangkir pengharapan untuk mengawali hari ini. Renungan pagi 5 Maret. Bates memberitakan Sabat bagian 2. 1 Petrus 3 ayat 15. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Singkatnya, Joseph Bates adalah saksi yang penuh semangat dengan pemahaman barunya tentang Sabat hari ke-7. Misalnya, pada tahun 1854, Stephen N. Haskell mendapatkan pusaran energi, keyakinan, dan semangat dari Bates. Haskell yang berusia 21 tahun diperkenalkan dengan Sabat hari ke-7. Tetapi ia tidak sepenuhnya yakin dengan bahasan itu. Kemudian seseorang mengarahkan Bates ke rumah Haskell. Haskell melaporkan bahwa Joseph meluangkan waktu 10 hari bersama mereka, berkhotbah setiap malam serta pada hari Sabat dan Minggu. Bahkan selain itu, Bates dengan semangat yang tak tertahankan mengadakan pelajaran Alkitab untuk Haskell dan beberapa orang lainnya, dari pagi hingga siang, dan dari siang hingga malam, dan kemudian dari malam hari hingga waktu kami tidur. Ia melakukan hal itu selama 10 hari berturut-turut. Haskell kemudian menyampaikan, "Sejak saat itu, saya menjadi seorang penganut gereja Masehi Advent hari ke-7. Sejak saat itu, ia tidak pernah meragukan pentingnya Sabat." Bates kembali lagi berhasil melakukan apa yang harus ia lakukan. Namun dalam bersaksi, bukan berarti Bates selalu berhasil. Salah satu kegagalan terbesarnya terjadi pada Agustus 1846. Bulan ketika ia pertama kali bertemu dengan seorang pendeta muda dan pacarnya dari gereja Christian Connection, yaitu James White dan Ellen Herman. Bates tentu saja mencurahkan salah satu pelajaran Alkitabnya secara ekstensif tentang apa yang telah menjadi topik favoritnya. Hasilnya, gagal total. Keduanya menolak pelajaran tentang Sabat hari ke-7. Ellen mengenang bahwa Penatua Bates memelihara hari Sabat dan menekankan pentingnya hal itu. Saya tidak merasakan pentingnya hal itu dan berpikir bahwa Penatua Bates keliru dalam membahas perintah keempat lebih daripada 9 perintah lainnya. Pertemuannya dengan James White dan calon istrinya bukanlah satu-satunya peristiwa penting yang terjadi pada Agustus 1846. Bulan itu menjadi saksi pernikahan James dan Ellen, dan juga menjadi saksi penerbitan buku kecil pertama Bates tentang hari Sabat, yang berjudul The 7-Day Sabbath, A Perpetual Saint. Namun, sebelum membahas peristiwa-peristiwa tersebut, kita perlu mencermati lebih jauh tentang Bates. Kita dapat memetik setidaknya 3 pelajaran darinya. Yang pertama, bahwa mudah untuk menjadi berat, sebelah, dan tidak seimbang dalam penyajian pekabaran Alkitab. Yang kedua, bahwa bahkan orang yang paling bersemangat sekalipun kadang-kadang gagal. Yang ketiga, bahwa kegagalan bukanlah alasan untuk berhenti mencoba. Doa kita hari ini, kami mohon ajari kami setia bersaksi, rendah hati saat gagal, tekun mencoba lagi, dan seimbang menyampaikan kebenaran-Mu dengan kasih setiap waktu dalam hidup kami sehari-hari. Amin.